Di tengah pandemi COVID-19, segala hal pasti berbeda. Segala hal harus mulai dibiasakan, mulai dari menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, juga menjaga kesehatan. Menghabiskan waktu di rumah pun menjadi hal yang lebih lumrah dilakukan. Pada masa ini, memberi waktu bagi kita semua untuk lebih mengenal kasih Allah lewat eyang, papa, mama, kakak, dan adik. Masa penghayatan hidup berkeluarga memberi waktu bagi kita semua sebagai keluarga untuk saling berbagi, saling terbuka, dan saling menghargai. Masa penghayatan hidup berkeluarga menjadi wadah untuk kita semua merefleksikan kasih Allah lewat hal-hal yang saat ini kita alami. Menjadi berkat di tengah badai yang sedang melumpuhkan segala aspek kehidupan. Mari kita gali lagi semangat kasih Allah di dalam keluarga kita. Karena melalui keluarga, kita diingatkan betapa dekatnya kasih Allah di dalam hidup kita. Selamat memasuki masa penghayatan hidup berkeluarga. Mari kita saling jaga, saling peka, dan saling rawat. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi Bapak Pendeta, Majelis dan Jemaat sekalian yang kami kasihi. Saya selaku Ketua Majelis GKJ Nehemia dalam rangka menyambut masa penghayatan hidup berkeluarga tahun 2020 akan menyerahkan secara simbolis bahan MPHB kepada panitia MPHB sebagai tanda dimulainya bulan keluarga tahun ini. Kiranya semua jemaat dapat mengikuti masa penghayatan hidup berkeluarga yang akan dimulai pada hari ini, Minggu 4 Oktober 2020 dengan penuh sukacita. Kami berharap agar MPHB 2020 menjadi masa atau kesempatan bagi setiap keluarga untuk saling menguatkan, terutama di tengah pandemi yang sedang kita lalui. Terima kasih. Bapak Ketua Majelis yang kami kasihi, kami panitia MPHB menerima tugas ini dengan penuh sukacita. Kami juga berharap dan berupaya masa penghayatan hidup berkeluarga Gereja Kristen Jawa Nehemia ini menjadi masa untuk kita semua sebagai keluarga untuk saling peka, saling erat, dan saling jaga. Terima kasih. Umat yang dikasihi Tuhan, hari Minggu ini kita memasuki bulan keluarga. Selama 1 bulan kita akan merayakan kehidupan bersama sebagai keluarga.
Dalam ibadah keluarga saat ini, marilah kita bersama-sama menghayati ibadah ini dengan tekad untuk mewujudkan keluarga yang berkarya di dalam Tuhan. Tema ibadah kita hari ini yaitu keluarga yang mengkuduskan hari Sabat. Kita diajak untuk menghayati kehadiran Tuhan pada hari Sabat, hari yang secara khusus kita hayati sebagai hari perjumpaan kita dengan Tuhan dalam ibadah dan juga perjumpaan kita dengan keluarga kita masing-masing. Marilah kita bersama-sama sujud beribadah di hadapannya. Bapak, Ibu, Saudara, mohon berdiri. Ibadah minggu ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Tuhan beserta saudara semua. Bapak, Ibu, Saudara, dipersilakan duduk. Nyanyian pujian. Mari kita bersama-sama memuji nama Tuhan melalui pelengkap Kidung Jemaat 11, bait pertama dan kedua. Inilah hari Minggu. Penyesalan dosa. Ya Allah, seringkali dalam hidup ini kami larut dalam pekerjaan hidup kami, sehingga kami tidak memiliki waktu untuk berjumpa denganmu. Ketika kami tidak berjumpa denganmu, kami pun lebih sering melakukan dosa dalam hidup ini. Ampunilah dosa-dosa kami, ya Tuhan. Kami memohon pengampunanmu melalui nyanyian Kidung Jemaat 29, bait pertama dan kedua, di muka Tuhan Yesus, dan Kidung Pasamuan Jawi 45, bait yang pertama, Aneng ngarsane Gusti. Diri
Anugerah-Mu nyata bagi kami ya Allah. Pengampunan-Mu merupakan karunia agung bagi kami. Berita anugerah-Mu kami terima sebagaimana tersurat pada Injil Matius 12 ayat 8 demikian. Karena Anak Manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Bapak, Ibu, Saudara, mohon berdiri. Syukur dan kemuliaan bagi Tuhan. Ya Allah, kami bersyukur atas kemuliaan-Mu. Biarlah hidup kami juga memancarkan kemuliaan-Mu dengan mengkuduskan hari Sabat bagi-Mu. Mari kita nyatakan sukacita kita melalui nyanyian dari pelengkap kidung Jemaat 15, bait pertama, Ku siapkan hatiku Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan mendengar firman-Mu. Sejak semulanya dan selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu. Bapak, Ibu, Saudara, silakan duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita menghadap Tuhan di dalam doa epiklesi. Ya Allah, Bapa Sang Pencipta, yang menguduskan dan memberkati hari Sabat bagi kami. Engkau memanggil kami untuk beribadah dan mendengarkan sabda suci-Mu. Melalui sabda-Mu yang kami terima hari ini, kiranya Roh Kudus-Mu memampukan kami untuk menerima sabda-Mu ini dan menjadi kekuatan untuk mewujudkan keluarga yang menguduskan hari Sabat sesuai rencana-Mu dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada saat ini kita terima melalui kitab Keluaran 20 ayat 8 sampai dengan 11. Kitab Keluaran 20 ayat 8 sampai 11, saya akan membacakan bagi kita semuanya.
ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Demikian pembacaan firman Tuhan bagi kita semua. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan ini dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sebagai orang tua, apakah Anda menilai diri Anda termasuk orang tua yang sering berbicara dengan anak-anak Anda? Atau jarang berbicara dengan anak-anak walaupun tinggal dalam satu rumah? Apakah Anda menilai anak-anak jarang berbicara dengan Anda? Ataukah sering berbicara dengan Anda sebagai orang tua? Dengan mengacu pada pandangan Karen Horney, seorang psikoanalis, saya melihat paling tidak ada 2 tipe diri kita yang berbeda sebagai anggota keluarga. Yang pertama, tipe attacher, tipe melekat atau mendekat. Contohnya, Bapak Ibu Saudara, anak dengan tipe ini akan merasa nyaman curhat dengan orang tua mereka. Tidak hanya saat mereka anak-anak, tetapi juga setelah mereka beranjak remaja atau dewasa. Yang kedua, tipe detacher, tipe berjarak, tipe menghindar. Contohnya, Bapak Ibu Saudara, anak dengan tipe ini hanya akan berbicara kepada orang tuanya jika perlu saja. Kalau tidak ada perlu, ya tidak bicara. Anak-anak dengan tipe ini bukan jenis anak yang mudah curhat dengan orang tuanya jika mereka punya masalah. Kalau anak-anak semacam ini tidak ditegur sapa oleh orang tuanya, mereka tidak akan bicara. Tentu Bapak Ibu Saudara ada orang tua juga yang bertipe ini. Hanya bicara dengan anak jika perlu. Jarang menyapa anak-anaknya walau tinggal dalam satu rumah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Allah, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Dimengerti sebagai satu dari 10 hukum yang secara khusus diberikan Tuhan Allah bagi umatnya saat itu. Ada 10 hukum Tuhan atau dasar firman atau dekalog yang secara khusus
diberikan Tuhan Allah kepada umatnya. Mengapa hari Sabat harus dikuduskan? Mengapa bukan hari lainnya? Dari bacaan Alkitab, di kitab Keluaran ini, kita diberitahu alasannya. Hari Sabat adalah hari perhentian. Allah menciptakan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Kata Sabat, Bapak Ibu Saudara, dalam bahasa Ibrani berarti istirahat atau berhenti. Hari Sabat Israel jatuh pada hari ke-7 atau hari Sabtu menurut kalender kita. Meski demikian, hari Sabat sudah dimulai Jumat sore dan berakhir Sabtu sore. Allah yang beristirahat dari pekerjaannya pada hari Sabat harus diikuti juga umat yang beristirahat dari segala pekerjaannya pada hari Sabat. Yang beristirahat tidak hanya umat, namun juga orang-orang yang ada di sekitar umat, yakni para tamu, para hamba, dan bahkan segala hewan. Hari Sabat sesungguhnya menjadi penyeimbang antara rutinitas manusia, juga hewan, dengan segala pekerjaan yang dijalaninya selama 6 hari, dan 1 hari untuk istirahat dari segala kepenatan kerja yang dijalaninya. Zaman dulu, Bapak Ibu Saudara, seperti juga zaman sekarang, beban kerja yang harus dijalani selama 6 hari oleh umat Israel, hari Minggu sampai Jumat. Hari Minggu adalah hari pertama bagi umat Israel, disebut Rishon, berarti pertama. Berwatak menjauhkan kedekatan manusia satu dengan lainnya. Dalam kerja keras terjadilah proses keterasingan satu dengan yang lain. Kerja keras menciptakan jarak relasional satu dengan yang lain, karena yang menjadi pusat hidup adalah kerja. Kerja setiap hari semakin menumbuhkan pribadi-pribadi yang detached, pribadi yang berjarak, pribadi yang menjauh, dan bahkan asing satu dengan yang lain. Apa yang terjadi ketika umat Israel menguduskan hari Sabat? Hari Sabat menjadi kesempatan bagi umat untuk beristirahat dari kerja kerasnya, meluangkan waktu bersama keluarga dalam jamuan makan bersama dan beribadah bersama. Sebuah hari rileks yang dinikmati oleh umat dan yang mengingatkan dan menumbuhkan hidup mereka agar tetap menjadi pribadi-pribadi yang attached, dekat melekat pada keluarga dan juga dekat melekat pada Allah. Tanpa hari Sabat, mereka pasti akan tenggelam dalam dunia kerja yang mengasingkan hidup mereka. Dan menguduskan hari Sabat, mereka senantiasa disadarkan untuk menjadi pribadi yang attached pada keluarganya dan pada Allah. Bapak Ibu Saudara yang mengasihi Tuhan, saat ini kebanyakan umat Kristen tidak lagi menghubungkan hari Sabat dengan hari ke-7 seperti dalam pemahaman orang Israel.
Hari Sabat dihayati dalam hubungannya dengan kebangkitan Yesus Kristus. Itulah sebabnya Sabat jatuh pada hari Minggu, karena Yesus dibangkitkan pada hari Minggu. Meski demikian Bapak Ibu Saudara, esensi Sabat Yahudi yang dirayakan pada hari Minggu oleh orang Kristen tidak hilang. Hari Minggu haruslah menjadi hari yang dikuduskan untuk menumbuhkan pribadi yang attached pada keluarga dan Allah. Dekat melekat pada keluarga dan juga dekat melekat pada Allah. Keluarga dan persekutuan umat percaya diingatkan dan diajarkan untuk tidak menumbuhkan pribadi-pribadi yang detached karena beban kerja yang harus mereka jalani dalam hidup ini. Ada ilustrasi menarik Bapak Ibu Saudara yang sering saya dengar seperti ini. Seorang anak usia sekolah dasar bertanya kepada ayahnya yang baru pulang dari kantor jam 9 malam. Ayah, boleh aku tahu berapa gaji ayah kalau dihitung setiap jam? Sang ayah tentu saja heran, anaknya bertanya demikian. Mengapa kamu bertanya demikian, nak? Kamu sedang belajar perkalian dan pembagian ya? Oke, ayah jawab ya. Ayah setiap bulan menerima gaji 36 juta. Karena ayah selama 30 hari bekerja selama 12 jam setiap hari. Berapa gaji ayah tiap jam? 36 juta dibagi 30, kemudian hasilnya dibagi 12. Coba nak, kamu hitung berapa hasilnya. Sang anak segera menghitung hasilnya dan berkata kepada sang ayah, "Ayah, setiap jam mendapat gaji 100.000. Sang anak kemudian masuk ke kamarnya dan kembali lagi kepada ayahnya dan berkata, "Ayah, ini ada uang 100.000. Tabunganku selama ini. Aku mau memberikan untuk ayah. Ayah selalu bilang padaku, waktu ayah sangat berharga. Aku mau membeli waktu ayah yang berharga 1 jam saja, supaya aku bisa bermain dengan ayah." Bapak Ibu Saudara, kisah ini memberikan gambaran yang penting. Tanpa disadari, sang ayah telah menjadi pribadi yang detached bagi keluarga. Secara kebutuhan finansial, sang ayah terlihat bisa memenuhi kebutuhan finansial keluarganya dengan gaji baik yang diterimanya tiap bulannya. Namun secara relasional, ada jarak emosional yang besar yang dirasakan sang anak karena tidak merasakan kehadiran sang ayah dalam hidupnya. Pribadi detached lebih mudah menyebabkan tumbuhnya pribadi detached lainnya. Orang tua yang berjarak pada anak-anaknya menyebabkan anak-anaknya juga berjarak dengan orang tua. Orang tua yang dekat melekat pada anak-anaknya menyebabkan anak-anaknya juga dekat melekat pada orang tuanya.
Bapak Ibu Saudara yang mengasihi Tuhan dan yang dikasihi Tuhan. Pandemi yang kita alami sekarang ini sering dimaknai sebagai kesempatan untuk menumbuhkan hidup dekat, melekat ini. Banyak orang tua tidak lagi bekerja di kantor, namun di rumah. Ada banyak waktu lebih bagi keluarga untuk berkumpul dibandingkan sebelum ada pandemi. Tentu jika kondisi semacam ini bisa diolah menjadi kesempatan untuk menumbuhkan pribadi attacher akan sangat bermanfaat bagi keluarga. Keluarga bisa lebih banyak waktu bercakap-cakap satu dengan lainnya, atau bahkan berdoa dan beribadah bersama. Namun Bapak Ibu Saudara, yang terjadi juga bisa sebaliknya. Beban work from home atau study from home yang harus segera diselesaikan justru semakin membuat anggota keluarga menjadi pribadi yang detached satu sama lain, meskipun mereka sama-sama berada di rumah. Di minggu pertama bulan keluarga ini, firman Tuhan untuk menguduskan hari Sabat pada hakikatnya adalah firman Tuhan bagi kita untuk tumbuh sebagai pribadi yang hidup dekat, melekat pada keluarga kita masing-masing dan pada Tuhan. Hari Sabat menjadi simbol dan praktik yang nyata untuk kedekatan tersebut. Mari Bapak Ibu Saudara, kita sama-sama sebagai keluarga berupaya untuk tetap bisa menjadi pribadi yang attacher dan bukan detached dalam relasi kita dengan keluarga kita masing-masing dan dalam relasi kita dengan Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara dimohon berdiri. Pengakuan iman rasuli bersama dengan umat Tuhan di segala tempat dan dalam persaudaraan iman dengan umat Tuhan di segala abad. Marilah kita meneguhkan iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli secara bersama-sama yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati,
naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Bapak, Ibu, Saudara, silahkan duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, mari kita menaikkan doa syafaat yang dipimpin oleh salah satu anggota keluarga. Doa syafaat akan kita akhiri dengan doa Bapa kami yang kita ucapkan secara bersama-sama.
Inilah doa syafaat kami ya Tuhan, yang kami akhiri dengan mengucapkan doa Bapa kami di hadapan-Mu demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Persembahan. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, persembahan yang dikumpulkan oleh masing-masing keluarga mohon dimasukkan dalam amplop dan direkatkan untuk selanjutnya diserahkan ke gereja. Persembahan juga dapat ditransfer ke rekening GKJ Nehemia di Bank Mandiri Cabang Pondok Indah, nomor rekening 101 008 1049 106, nama akun Gereja Kristen Jawa Nehemia. Jika ada kesulitan dengan transfer, ibu, bapak, saudara dapat menghubungi majelis GKJ Nehemia. Doa persembahan silahkan nanti dipimpin oleh salah satu anggota keluarga. Bapak, Ibu, Saudara, kami mohon berdiri. Nyanyian pengutusan. Umat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, mari kita wujudkan kesetiaan kita diutus Tuhan dengan menyanyikan lagu pengutusan dari Kidung Keesaan 601 bait pertama dan kedua, Ku mulai dari diri sendiri. Setelah menerima berkat Tuhan, ibadah keluarga akan kita akhiri dengan menyanyi lagu dari pelengkap Kidung Jemaat 289, bait pertama, Keluarga Hidup Indah. Ku mulai dari diri sendiri.
Umat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, marilah kita menerima tugas perutusan kita sebagai pengikut Kristus yang mampu mewujudkan keluarga yang menguduskan hari Sabat. Mampukanlah kami melakukan kehendak-Mu, ya Tuhan. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Dia kini dan selamanya. Marilah kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Keluarga hidup indah bila Tuhan di dalamnya, dengan kasih yang sempurna Tuhan pimpin langkahnya. Terima kasih padamu Tuhan, Kau bimbing kami selamanya. Segala hormat, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, ibadah keluarga telah selesai. Bapak, Ibu, Saudara silakan duduk kembali dan mengambil waktu untuk saat teduh. Majelis Gereja Kristen Jawa Nehemia mengucapkan selamat hari Minggu, selamat memulai menghayati hidup berkeluarga, walaupun kita belum bisa memulai ibadah di gereja, tetapi mari kita tetap sukacita bersama keluarga kita dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Tuhan Yesus memberkati kita dan keluarga kita. Amin. Kau mata air kehidupan, Kau hapus air mata kami. Sejak waktu pagi kami bersyukur, hingga malam tiba kami menyembah. Sejak waktu pagi kami bersyukur,
terutama, Kau yang terutama, Kau yang terutama di hidup keluarga kami. Kau yang terutama, Kau yang terutama, Kau yang terutama di hidup keluarga kami. Kau yang terutama.